نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah taala berikan kepada kita berupa kenikmatan. Karena dengan kita bersyukur, maka niscaya nikmat tersebut akan senantiasa ada pada kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memberikan tambahan kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita usahakan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridha dan juga kasih sayangnya, dijadikan sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kajian kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan salam dan beberapa adab ataupun etika dalam menebarkan salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai imam bagi umat manusia, dijadikan sebagai panutan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini adalah ayat yang sering sekali dinukilkan oleh para khatib, oleh para pembicara ketika berbicara tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan berbagai hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang ditugaskan untuk menjelaskan syariat Islam ini kepada umat manusia. Diturunkan Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertugas untuk menjelaskan bagaimana mengamalkan, bagaimana melaksanakan Al-Quran tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai panutan, sebagai contoh
maka Allah Subhanahu wa taala menghiasi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan perangai-perangai yang sangat indah sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang imam, sehingga pantas untuk diikuti, sehingga pantas untuk dicontoh oleh para pengikutnya. Di antara ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menebarkan salam, menyampaikan salam. Ini adalah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan yang sangat besar dari menebarkan salam adalah bahwasannya ketika menebarkan salam, seorang itu akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami', beliau menukilkan sebuah hadis yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menebarkan salam dan juga ucapan yang baik. Ini di antara sesuatu yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdosa, setiap kita memiliki kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan saya bersih dari kesalahan. Maka adalah sesuatu yang tidak mungkin seorang itu bebas dari kesalahan dan dosa. Maka ketahuilah, ada satu jalan untuk bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menebarkan salam. Dan sesungguhnya menebarkan salam adalah satu jalan di antara jalan yang akan menghantarkan ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Qala afsus salam bainakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Artinya bahwasanya yang namanya iman adalah bekal utama untuk masuk ke dalam surga. Dengan apa seorang bisa mendapatkan keimanan? Beliau menyatakan, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian dianggap tidak beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian, sesama kaum muslimin. Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Tentunya iman yang sempurna. Kalian tidak akan sempurna keimanannya kecuali kalau kalian sudah saling mencintai sesama kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in." Maukah aku tunjukkan kalian kepada sesuatu? Idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencinta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afsus salam bainakum." Tebarkanlah salam sesama kalian, sesama kaum muslimin. Akan sangat indah sekali pemahaman hadis ini kalau kita mencoba melihatnya dari belakang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kalau seandainya kita kaum muslimin sudah saling menebarkan salam sesama kita, muslim yang satu dengan muslim yang lain menebarkan salam, maka
secara otomatis akan tumbuh apa? Saling cinta. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, tumbuhlah saling cinta, kepedulian, perhatian dan seterusnya. Kemudian ketika sudah ada rasa cinta dalam diri kaum muslimin satu dengan yang lainnya, yang kesulitan mendapatkan perhatian, yang sakit dikunjungi dan seterusnya, maka ketika sudah ada yang demikian, tumbuhlah keimanan. Dan dengan keimanan, seorang akan bisa mendapatkan surga, akan bisa mendapatkan kenikmatan abadi untuk selama-lamanya. Tentu ini adalah satu keutamaan yang sangat besar. Tadi kita sebutkan bahwasanya salam atau menebarkan salam termasuk satu cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan yang kedua, bahwasanya menebarkan salam merupakan jalan di antara jalan menuju surga. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkannya, wa sallu bil laili wan nasun niyam, dan lakukanlah salat malam ketika kebanyakan manusia lalai dengan tidurnya, terbuai oleh mimpi. Lakukanlah salat malam. Apa balasannya? Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Ini keutamaan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu ibadah mulia yang kebanyakan kita mungkin menganggapnya sebagai satu ibadah yang remeh, yaitu menebarkan salam. Berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi, keutamaan yang sangat besar dari menebarkan salam, maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa adab dan etika ketika seorang menebarkan salam, ketika kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak diperbolehkan atau makruh hukumnya mengucapkan salam dengan ucapan alaikassalam atau alaikumussalam. Tidak boleh seorang memulai salam dengan ucapan alaika salam atau alaikum salam. Yang tidak diperbolehkan adalah apa? Memulai salam dengan ucapan tersebut. Bukan ketika kita menjawab, ada orang datang ke kita mengucapkan salam ke kita, kan ucapannya gimana? Assalamualaikum. Bagaimana kita menjawabnya? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Tentunya yang semacam ini enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika kita datang ke orang lain, menemui orang lain mengucapkan alaikassalam. Ini yang tidak boleh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disapa oleh Jabir. Jabir menceritakan menyapa Rasulullah dengan ucapan alaikassalam. Beliau mengatakan, "Qultu alaikassalam ya Rasulullah." Alaikassalam ya Rasulullah. Dua kali Jabir mengatakan kepada Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul alaikassalam. Janganlah kamu mengatakan alaikassalam ketika memulai mengucapkan salam kepada orang. Jangan ucapkan alaikassalam. Kenapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna alaikassalam tahiyyatul mayyit. Sesungguhnya alaikassalam itu ucapan penghormatan bagi si mayit, bagi seorang yang telah mati. Ini rahasianya kenapa tidak boleh. Tidak boleh memperlakukan orang yang masih hidup sebagaimana perlakuan kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Tidak boleh yang semacam ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, qul, ucapkanlah wahai Jabir, assalamu alayka. Assalamu alayka atau assalamu alaikum.
Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini adalah adab yang pertama. Tidak boleh mengucapkan memulai salam dengan alaikassalam. Adab yang kedua, dianjurkan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ketika yang kita datangi adalah jamaah, yang kita datangi adalah khalayak ramai, beberapa orang, kumpulan, dan seterusnya. Diulang 3 kali. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Anas bin Malik menceritakan Rasulullah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan satu perkara, mengucapkan satu kalimat, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Diulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Hatta tufhama anhu, sampai kalimat yang dia ucapkan bisa dipahami. Ini secara keumuman, ketika menjelaskan satu perkara, menjelaskan satu hukum, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Dan ketika sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu kaum, bertemu dengan satu kaum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebanyak 3 kali juga. Ketika berbicara mengulang sebanyak 3 kali sampai bisa dipahami. Ketika mengucapkan salam kepada satu kaum, diulangi sampai 3 kali. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita lanjutkan yang keberapa? Yang ketiga. Disunnahkan, dianjurkan bagi seorang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang lebih tua darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim ar-rakib 'ala ar-rajil wa liyusallim ar-rajil 'ala al-qa'id wa liyusallim al-aqal 'ala al-akthar wa liyusallim as-saghir 'ala al-kabir. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hendaknya pengendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Ketika seorang berkendara, tentunya berkendara yang bukan sangat cepat tetapi kendaraan yang biasa, seperti mungkin kita sedang jalan-jalan, yang mungkin sering dilakukan, ngomong anaknya, naiki kendaraan, berkeliling sekeliling lingkungan kita, tempat tinggal kita. Maka hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Demikian juga pejalan kaki hendaknya mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Jadi bukan yang sedang duduk menyapa mau kemana, tetapi apa? Hendaklah yang berjalan kaki ini mengucapkan salam terlebih dahulu kepadanya, kepada yang sedang duduk ini. Waliyusallim al-aqal 'ala al-akthar, dan hendaknya orang yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Kita sendiri umpamanya bertemu berpapasan dengan saudara kita 2 orang, 3 orang, 4 orang, ataupun kita beberapa orang, 5 orang, di sana lebih banyak lagi, maka yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Dan hendaknya yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang keempat. Disunnahkan untuk mengucapkan salam dengan suara lantang, suara yang keras. Ketika kita mengucapkan salam dengan suara yang keras, ini hukum asalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan itu.
dan memperkecualikan salam dengan suara yang lembut, yang pelan dalam beberapa keadaan saja. Di antaranya ketika beliau mendapati sahabat-sahabatnya ada yang tidur. Kalau ada sahabat-sahabatnya yang tidur, maka hendaklah mengucapkan salam dengan apa? Dengan suara sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya akan saya bacakan. Disebutkan bahwasanya disebutkan oleh sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Miqdad radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika itu berkumpul. Kemudian di antara mereka sebagiannya memerah susu, kemudian membagikan semuanya di antara mereka. Indahnya kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika ada satu rezeki yang dia dapatkan, berbagi dengan yang lainnya. Berbeda sekali dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan rezeki, malah apa? Kita sembunyikan untuk diri kita masing-masing. Ketika punya bisnis tertentu yang sukses, resepnya diminta, ditanya oleh orang lain, gak ada yang mau membocorkannya. Ini yang ada di masyarakat kita kan. Ini berkaitan dengan masalah dunia. Indah sekali kehidupan sahabat. Punya rezeki, susu yang baru diperah dibagikan dengan dengan merata kepada seluruh sahabat. Sehingga Miqdad mengatakan, tidak ada seorang di antara kami melainkan bisa meminumnya, bagian yang diberikan kepadanya. Subhanallah. Kemudian mereka menyediakan bagian sisa untuk Rasulullah. Dalam artian apa? Disisakan, disimpan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di waktu malam, sudah larut malam. Miqdad menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada para sahabat yang sebagian mereka sudah tertidur. Beliau menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaji'u minal lail wa yusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yasma'ul yaqdhan. Beliau sallallahu alaihi wasallam datang telah larut malam. Beliau mengucapkan satu salam dengan apa? Salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Ucapan salam beliau tidak membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bisa didengar oleh orang-orang yang sedang terjaga. Salamnya beliau ketika sebagian tidur, ketika sebagian terjaga, maka beliau memperhatikan salamnya tidak terlalu keras, tetapi apa? Bisa didengar oleh orang yang terjaga, yang sedang tidur tidak terganggu. Ini salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi hukum asalnya adalah mengucapkan salam dengan suara yang lantang, yang keras. Assalamualaikum. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, disunnahkan, dianjurkan memberikan salam ketika masuk masjid dan ketika keluar darinya. Ketika masuk satu majlis dan ketika keluar dari majlis. Kalau mungkin masuk masjid, banyak sudah mengucapkan salam. Ketika meninggalkan masjid, jarang yang mengucapkan salam. Ketika masuk satu majlis, banyak yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian apa? Ketika keluar satu majlis, jarang yang mengucapkan salam. Kita bisa melihat di majlis-majlis taklim kita. Mungkin banyak yang ketika banyak yang hadir di majlis taklim, ada sebagian orang punya keperluan, keluar dari majlis, jarang yang mengucapkan salam ya. Paling izin seperti ini, mengangkat tangan saja, kemudian apa? Pergi begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim, wa idza kharaja falyusallim, wa laysatil ula bi ahaq minal ukhra." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Ketika keluar darinya juga hendaklah mengucapkan salam. Dan tidaklah orang yang masuk itu lebih berhak daripada orang yang keluar. Dalam artian apa? Hukumnya adalah sama. Masuk majelis, masuk masjid, mengucapkan salam
dan ketika keluar adalah mengucapkan salam. Hukumnya sama, dianjurkan. Bukan hanya ketika masuknya saja. Maka Rasulullah mengatakan falaisatil ula biahaq minal ukhra. Jadi hukumnya adalah sama. Kenapa kita memilah-milah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika masuk majelis mengucapkan salam, ketika keluar darinya tidak mengucapkan salam. Ajaran Rasulullah mengucapkan salam ketika masuk dan ketika keluar dari majelis ataupun dari satu masjid. Kita lanjutkan yang keenam. Di antara adab dalam menebarkan salam adalah disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk satu rumah, sekalipun rumah itu adalah rumah yang kosong. Walaupun rumah yang kita masuki rumah kosong, kita dianjurkan mengucapkan salam. Cuma bukan sebagaimana keyakinan sebagian orang. Ajaran mengucapkan salam katanya adalah apa? Untuk mengucapkan salam kepada bangsa jin. Tidak seperti ini. Kenapa kita mengucapkan salam ketika masuk rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar mengajarkan salam tertentu. Tujuannya apa nanti akan kita lihat. Dasarnya adalah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. An-Nur ayat yang ke-61. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, jika kalian masuk satu rumah, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sendiri. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mencontohkan bagaimana mengucapkan salam ketika kita masuk satu rumah yang kosong. Idza dakhala al-bait ghairal maskun, jika masuk rumah yang tidak berpenghuni, ataupun mungkin kita masuk rumah sendiri habis kita tinggalkan, ataupun mungkin kita datang ke satu rumah yang tidak ada orangnya, kemudian kita ditugaskan untuk melakukan sesuatu, umpamanya membersihkan dan lain sebagainya. Apa yang diucapkan? Beliau mengatakan falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan diberikan kepada kita dan semoga keselamatan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Semuanya, tidak diperkecualikan seorang pun. Kita mendoakan begitu banyak manusia yang saleh di permukaan bumi. Kalau kita mengucapkan doa ini, kita mendoakannya. Dimanapun ada hamba saleh, maka kita mendoakannya. Dengan apa? Mendoakan dengan keselamatan. Demikian juga hamba-hamba Allah seperti malaikat yang tidak diragukan lagi kesolehan mereka, kita juga mendoakannya. Maka ini adalah satu ibadah yang sangat mulia. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini yang kita ucapkan ketika kita memasuki rumah yang kosong. Kita lanjutkan yang ke-7. Di antara adab dan etika ketika mengucapkan salam adalah dimakruhkan mengucapkan salam kepada seorang yang sedang ada di kamar mandi ataupun berada di dalam WC, di dalam toilet. Dimakruhkan yang semacam ini. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi, kemudian orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabul falam yarudda alaihi, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya tersebut. Ini juga menunjukkan kepada kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Tidak boleh mengucapkan salam kepada seorang yang sedang buang hajat. Terjadi enggak di zaman kita sekarang ini yang semacam ini? Terjadi.
biasanya dalam satu keluarga. Suami mau pergi, istrinya sedang di kamar mandi. Istri mau pergi, suaminya di kamar mandi. Pak, saya mau pergi ke sini. Bu, saya mau pergi ke sini. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya enggak? Terjadi enggak yang semacam ini? Terjadi. Dan ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW tidak mau menjawab salam ketika beliau sedang buang hajat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang yang tadi saya sebutkan. Kita lanjutkan yang ke-8. Disunnahkan untuk mengajari anak-anak kecil membiasakan mengucapkan salam. Tentunya pengajaran kepada mereka dengan contoh secara langsung. Umpamanya kita apa? Ketika bertemu dengan anak kecil kita ucapkan assalamualaikum. Ini pengajaran yang paling bagus. Dicontohkan secara langsung. Agar apa? Mereka anak-anak kaum muslimin itu bisa terbiasa dengan akhlak mulia. Menyapa dengan sapaan Islam. Menghormati seorang dengan penghormatan yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau bersama sahabat-sahabat yang lain berjalan, kemudian menemui anak-anak kecil, berpapasan dengan anak-anak kecil di jalan. Anas bin Malik mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum kepada anak-anak kecil. Para sahabat yang lain bertanya, karena sesuatu yang ada pada mereka, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Tetapi anak-anak kecil yang belum memahami syariat ini dengan benar, tentunya diajarkan. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan ini, Anas bin Malik mengatakan, hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Di antara adab dan etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebarkan salam adalah yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Tidak memulai memberi salam kepada ahli kitab. Ketika kita mendapati ada seorang ahli kitab, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Janganlah kalian terlebih dahulu memberi salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan mendahului mereka dengan mengucapkan salam. Apabila mereka ada yang mengucapkan salam dengan ucapan yang sangat fasih, mungkin kita katakan dengan sangat fasih, karena apa? Banyak di antara mereka yang lebih fasih dari kaum muslimin. Hadirin bisa menyimak bagaimana ucapan salam kaum muslimin. Di antara contohnya yang sangat nampak ketika hendak buka jadwal buka, sudah hampir sampai ya di RRI. Di RRI Anda bisa mendengar ada lembaga tertentu pimpinannya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi kami dari dan lain sebagainya, mengucapkan selamat berbuka puasa. Demikian juga setelahnya. Kalau kita cermati baik-baik, cermati benar-benar, kita akan mendapati beberapa kejanggalan. Dan kalah sama orang-orang yang non-Islam. Salamnya Masya Allah. Kadang-kadang orang non-Islam salamnya luas sekali, bagus sekali, ucapannya juga benar. Kaum muslimin yang sudah sekian tahun pengen dianggap fasih, malah salah ketika mengucapkan salam. Ketika mengucapkan sin, salam udah sin dengan sin, mengucapnya dengan shin. Anda bisa mendengarkan. Besok nunggu Ramadan lagi. Kesempatan-kesempatan yang lain juga bisa mendengar sebenarnya sih, kalau ada sambutan dan lain sebagainya. Ketika mengucapkan salam dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending ini seperti ini. Wawunya tidak terlalu tebal. Ada yang tebal sekali karena orang Purwokerto asli, Banyumas asli, nggak bisa diutak-utik gitu ya. Ya bisa berubah. Saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak orang Nasrani yang menyampaikan satu penyambutan gitu, salamnya masya Allah bagus sekali, jauh lebih baik dari kaum muslimin yang sudah bertahun-tahun. Wawnya itu tebalnya luar biasa. Kalau orang sini kan ya bisa merasakan nggak sebenarnya? Kalau orang luar mungkin akan menilai kita seperti itu, tetapi kalau kita sendiri nggak merasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nggak kerasa kalau kita sendiri. Tetapi kalau orang luar menilainya masya Allah tebal sekali wawunya gitu. Ini adalah kesalahan. Jadi di antara yang tidak boleh kita ucapkan salam kepadanya adalah mendahului orang-orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Kalau seandainya mereka mengucapkan salam dengan ucapan yang bagus kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menyatakan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dan lain sebagainya, bagaimana yang kita jawab? Apa yang harus kita jawab ucapan salam mereka tersebut? Maka kita menjawab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila ahli kitab memberimu salam, mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan wa'alaikum. Jawabannya cukup wa'alaikum, dan semoga atasmu artinya. Kita lanjutkan yang ke-10. Di antara ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah menebarkan salam kepada yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Kita menebarkan salam, menyampaikan salam kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Tidak dibatasi kepada orang-orang yang dikenal saja. Tetapi orang yang kita kenal kita ucapkan salam kepadanya. Yang tidak kita kenal juga kita ucapkan salam kepadanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ayyul Islami afdal?" Ajaran apa di dalam Islam itu yang paling utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya yang semacam ini beliau mengatakan, "Afdalul Islam an tut'imat ta'am." Di antara ajaran yang sangat utama di dalam Islam, yang paling utama di dalam Islam, di antaranya adalah apa? Antut emat ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Wa tuqri'u salam ala man arrafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi kita mengucapkan salam kepada apa? Seorang yang nampak syiar Islamnya. Umumnya kaum muslimin, para ikhwan, para bapak bisa melihat kepada orang lain dengan apa? Penilaian dia adalah sebagai seorang muslim. Contohnya apa? Pakai peci. Peci apa saja? Karena apa? Jarang orang-orang non-Islam itu mengenakan peci, jarang kan? Mungkin ada acara-acara tertentu yang mereka pakai peci, tetapi untuk keseharian itu jarang. Kalau kita dapati orang pakai peci, kewajiban kita apa? Ucapkan salam kepadanya. Demikian juga, umpamanya pakai baju koko. Karena apa? Jarang di antara non-Islam yang pakai baju koko. Mungkin ada sebagian mereka, tetapi apa? Jarang sekali mengenakan baju koko. Demikian juga kaum muslimah mengucapkan salam kepada siapa? Kepada siapa saja yang berkerudung. Dengan kerudung yang ma'ruf itu sebagai kerudungnya kaum muslimah, bukan kerudungnya orang-orang non-Islam. Maka kewajibannya adalah untuk menebarkan salam, mengucapkan salam kepadanya walaupun tidak dikenal. Cuma terkadang kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, dikomentari macam-macam sama orang lain, sok kenal dan lain sebagainya.
Tetapi sebenarnya ini adalah ajaran Islam, hanya kita saja yang jauh dari ajaran tersebut. Kita lanjutkan. Tadi hadisnya disebutkan muttafaq alaih, yang ke-10 tadi. Kita lanjutkan yang ke-11. Di antara ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah menjawab salam orang yang menyampaikan salam melalui orang lain. Jadi kalau ada orang nitip salam kepada kita, kita menjawabnya. Selama ini kita bagaimana? Kalau dititipi salam sama orang lain, Mas, ada yang nitip salam buat jenengan. Jawabannya gimana? Ya, makasih. Apakah seperti ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkannya. Kalau dititipi salam, jawabannya seperti ini. Sudah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang yang mengatakan bahwasannya orang tuaku menitipkan salam kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaika wa alaihi salam. Semoga keselamatan diberikan kepadamu dan juga kepada bapakmu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ketika ada orang nitip salam kepada kita, umumnya orang datang kepada kita, si fulan nitip salam kepadamu, ucapkan kepadanya alaika, semoga bagimu, wa alaihi, dan semoga baginya keselamatan. Mendoakannya enggak panjang-panjang, sudah cukup seperti itu. Kalau kita mengatakan iya terima kasih juga salah yang semacam ini. Karena apa? Dia belum menjawab salamnya. Ucapkan dengan alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Kalau mungkin orang yang menyebutkan bapaknya, ucapkan alaika wa ala abika salam. Semoga atasmu dan atas bapakmu keselamatan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kepada kita nitip salam kepada orang lain juga adalah termasuk syariat Islam. Karena ketika ada sahabat datang kepada beliau, bapaknya nitip salam kepada sahabat ini, beliau tidak mengingkarinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasannya ketika di antara kita saling menitip salam, maka sesuatu yang utama yang semacam ini tidak apa-apa. Kadang-kadang orang tidak mau melaksanakan hal yang semacam ini. Ini adalah satu kekeliruan. Demikian juga kekeliruan yang lainnya adalah tadi yang ketika menjawab salam dengan apa? Ya, terima kasih. Itu saja. Kemudian yang keberapa sekarang? 12. InsyaAllah nanti sampai ke 15 biidznillah. Yang ke-12, dilarang memberikan salam dengan isyarat kecuali jika ada uzur. Jadi tidak boleh seorang menyalami orang lain, menghormati orang lain dengan isyarat saja, kecuali jika dia memiliki uzur. Kecuali dia kalau ada uzur. Seperti seorang yang sedang sholat, umpamanya ada orang datang kepadanya mengucapkan salam, maka dia mengucapkan salamnya bukan dengan diucapkan tetapi dengan isyarat. Bagaimana membalas salam ketika kita sedang sholat? Begini? Enggak, seperti ini, dada. Seperti ini saja ucapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, la tusallimu taslimal yahudi wan nasara. Janganlah kalian mengucapkan salam sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa inna taslimahum bil akaf war ru'us wal isyarah. Sesungguhnya salam mereka itu hanya dengan tangan, dengan kepala, dan juga dengan isyarat. Kita ucapkan salam kemudian dengan tangan seperti ini tidak apa-apa.
Tetapi yang pertama adalah apa? Ucapkan salam, assalamualaikum. Ini yang pertama. Dan ini yang paling utama. Karena yang berisi doa keselamatan, doa kebaikan adalah ucapan seorang assalamualaikum. Kalau mengisyaratkan dengan kepala, mengisyaratkan dengan tangan setelah kita mengucapkan salam, wallahu alam yang semacam ini tidak mengapa. Kita lanjutkan. Disunnahkan yang ke-13 ya. Disunnahkan ketika mengucapkan salam disertai dengan jabat tangan. Ketika mengucapkan salam sertai dengan jabat tangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma muslimaini iltaqaya fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi wa tasafaha fahamidallah jami'an tafarraqa wa laysa bainahuma khati'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang muslim mana saja yang saling bertemu, yang satunya memegang tangannya yang lain, satunya menjabat tangannya yang lain, kemudian keduanya memuji Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya ketika berpisah tidaklah memiliki dosa lagi. Artinya ketika menjabat tangan saudaranya, kesalahan dan dosanya itu berguguran dikarenakannya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Karena apa? Akan diampuni dosa-dosanya dikarenakan apa? Mengucapkan salam dan disertai dengan apa? Menjabat tangan saudaranya. Kita lanjutkan yang keberapa sekarang? Yang ke-14. Dianjurkan tidak menarik tangan yang kita jabatkan kepada orang lain terlebih dahulu, tetapi kita membiarkan sampai orang lain itu melepaskannya. Bukan berarti harus apa? Saling tunggu menunggu sampai 1 jam, setengah jam, enggak. Tetapi apa? Sewajarnya lah ketika seorang bersalaman, sewajarnya kita berusaha untuk apa? Tidak melepaskan terlebih dahulu. Karena apa? Kita dapati sebagian ikhwah, saudara kita, kaum muslimin ketika berjabat tangan kayaknya enggan sekali, kayaknya pengennya langsung dilepas gitu. Ketika salaman gitu ya, berjabat tangan, kayaknya pengennya langsung dilepas. Maka yang diajarkan adalah apa? Kita genggam dengan kuat. Dan jangan dilepaskan kecuali kalau saudara kita adalah mau melepaskannya terlebih dahulu. Ini yang paling baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan tidak melepas tangannya sebelum orang itu melepasnya. Rasulullah enggak mau melepaskan kecuali kalau orang tersebut sudah melepaskan. Adapun adab yang keberapa yang sekarang? 15, yang terakhir insyaallah. Haram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Haram hukumnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram ataupun dengan yang wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wanita-wanita kaum muslimin, para sahabiat datang kepada beliau untuk berbaiat. Sebagaimana kita tahu sumpah setia baiat kepada Rasulullah telah dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimah, para sahabiat datang kepada beliau untuk menjulurkan tangannya bersalaman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Ini yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat wanita-wanita yang halal untuk dijabat tangannya, keluarganya, anaknya, istri-istrinya. Adapun dengan yang lainnya tidak. Inilah beberapa adab dan juga keutamaan
menebarkan salam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Tinggallah yang diminta dari kita hanya satu, yaitu apa? Mengamalkan ajaran tersebut. Karena kita telah mengetahui bagaimana keutamaannya dan bagaimana tata caranya, etika dalam menebarkan salam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.